Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mendatangi kantor Camat Bulondalangi yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo. Kedatangan Wakil Gubernur Gorontalo bersama Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid untuk menyalurkan bantuan langsung pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM melalui kegiatan bakti sosial NKRI Peduli pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekda Kota Gorontalo Ismail Majid selaku perwakilan pemerintah Kota Gorontalo dalam sambutannya mengapresiasi program pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memprogramkan pemberian bantuan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan jajaran yang setiap 3 bulan atau 6 bulan ini kegiatan yang NKRI Peduli yang dilaksanakan di Kota Gorontalo. Tentunya dengan kegiatan seperti itu akan memberi artinya dampak yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi yang artinya memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini, karena bantuan ini cukup besar karena hampir jadi 12.000 KK. Kalau kali 5 berarti kurang lebih ada 60.000 masyarakat yang menerima manfaat dari NKRI Peduli ini. Jadi 60.000 dari kurang lebih 200 itu hampir 30% dari masyarakat kota itu menikmati kegiatan yang namanya NKRI Peduli ini. Oleh karenanya tentunya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Gubernur serta jajaran pemerintah provinsi atas kepedulian ini. Tentunya kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo tidak cuma sekedar NKRI Peduli ini. Banyak hal yang tentunya sudah dilaksanakan bahkan diprogramkan ke depan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Oleh karenanya kita pemerintah khususnya masyarakat di Bulondalangi ini, mari kita mendukung semua program-program yang akan atau sementara dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Ismail Majid juga meminta kepada masyarakat di Kecamatan Bulondalangi untuk mendukung program pemerintah terkait vaksinasi COVID-19 melalui program bantuan pangan NKRI Peduli pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemkot Gorontalo optimis capaian vaksinasi di Kota Gorontalo hingga bulan November nanti bisa mencapai hingga 80%. Terutama mungkin Pak Camat, Pak Gub, Pak Wakil Gubernur, serta jajaran ini terkait dengan ini masalah penanganan COVID, terutama masalah vaksinasi. Alhamdulillah Pak Wagub, kalau tidak jaringan kemarin kita sudah 48% Pak Wagub, khusus untuk di Kota Gorontalo. Hari ini dengan kegiatan di Kejaksaan Tinggi, kemudian ada dilaksanakan oleh Polda di Dungingi, khususnya di Libuo, kemudian yang dilaksanakan oleh memang masyarakat dan pemerintah. Ini hari ini ada 3 tempat TPS yang melaksanakan khusus untuk vaksinasi ini. Mudah-mudahan hari ini kurang lebih mungkin hampir 2.000 lagi kira-kira ini akan, karena di Kejaksaan Tinggi banyak sekali Pak yang karena itu dimobilisasi juga
melalui angkutan, terutama yang ada di dari Dumboraya, kemudian juga ada di Kota Timur, Kota Tengah, Utara, dan Sipatana. Dan ini mungkin untuk informasi ke Pak Camat Tolontalangi. Jadi khusus untuk besok, jadi akan 2 hari ini di Kejaksaan Tinggi, 2 hari, dan di sana juga melalui Pak Kaban Bencana nanti akan disiapkan juga untuk sembako. Jadi ini Pak Camat, Bapak Ibu Lurah, khusus untuk besok itu nanti kumpulnya di kecamatan ini. Nanti akan dijemput dengan mobil perhubungan, akan diangkut ke Kejaksaan Tinggi, dan minimal per kecamatan 100 kecamatan, kalau boleh sampai 150 bagus untuk ini, minimal itu. Insya Allah ini, dan itu program dari pemerintah pusat dan digalakkan oleh pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Ini vaksinasi hampir setiap hari. Tora ini Pak Wagub sobat kantor di jalan. Jadi biasanya kalau 1-2 jam di kantor, selebihnya di jalan karena memantau vaksinasi ini. Dan insya Allah apa yang diprogramkan, karena hampir ada Fitkom dengan Muspida Provinsi, biasanya kena juga ini kota. Sekarang juga levelnya belum turun juga ini kota, masih 3. Kira-kira tak salah tahu itu dari Kementerian Stasiun atau ini level ini. Padahal dari vaksinasi kota yang terbanyak sudah 48 kalau kemarin tidak. Kemudian yang berikutnya. Jadi insya Allah ini kita mari dukung ini masyarakat. So divaksinin Pak ya. Divaksin karena persyaratannya divaksin dulu. Kalau tidak dapat ini. Ada bawa kartu ya? Ada. Oh iya. Tanggung jawab Pak Camat itu. Kalau tidak nanti Pak Camat yang divaksin 3 kali ini kalau mau. Jadi demikian ini pengantar, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Wagub atas kegiatan Inkari Peduli ini, dan insya Allah kegiatan-kegiatan atau program seperti ini akan semakin banyak, dan insya Allah kalau mungkin juga dikaitkan dengan vaksinasi juga gagal ini Pak, karena kalau tidak untuk target kita mungkin 80% sebagaimana himbauan Pak Gubernur Pak Wagub sampai dengan bulan November. Demikian pengantaran kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan mohon perkenan Pak Wakil Gubernur untuk memberikan sambutan arahan pada kita semua sekaligus menyerahkan bantuan sosial yang Inkari Peduli. Demikian. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyiapkan hingga 90.000 paket, dan untuk Kecamatan Hulun Dalangi akan didistribusikan sebanyak 1.528 paket untuk 5 kelurahan. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim juga mengatakan pemberian bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, Wakil Gubernur Gorontalo mengingatkan kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, sebab dengan vaksinasi bisa melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Tadi kita sudah dengar bersama sambutan dari Pak Sekda Kota Gorontalo. Oleh karenanya pada kesempatan siang ini saya singkat saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Gorontalo itu memprogramkan bantuan langsung pangan dalam bentuk NKRI Peduli. Itu diprogramkan oleh Kepala Dinas Sosial ini Pak Muhammad Najamuddin 90.000. Dan untuk
Kecamatan Hulondalangi itu 1.528 untuk 5 kelurahan yang hari ini akan diserahkan secara simbolik. Kemudian yang kedua, bantuan langsung pangan ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi karena pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang ada selama hampir 2 tahun seperti PSBB, PPKM, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, mencegah mobilisasi dan sebagainya. Tentunya rakyat terbatas gerakannya. Karena terbatas gerakannya, maka pasti rakyat itu tidak punya pendapatan. Maka pasti perusahaan-perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan juga pertumbuhan ekonomi itu terkontraksi sampai negatif. Karena ini masalah, maka pemerintah Provinsi Gorontalo hadir bersama Kota Gorontalo menyerahkan bantuan langsung pangan ini. Memang jumlahnya tidak banyak, tetapi bisa membantu Bapak Ibu 5-1 minggu. Insya Allah kalau dihemat dengan baik. Yang ketiga, bantuan langsung pangan ini adalah untuk kepentingan daripada masyarakat. Karena pemerintah itu ada karena ada rakyatnya. Sehingga itu dengan pandemi COVID-19 ini, yang pasti kalau dilihat data yang ada, yang terkonfirmasi positif itu di Gorontalo ini hampir 11.000 lebih. Yang meninggal sudah 400 lebih. Sehingga itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu agar tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 6M. 6M itu memakai masker, tetap pakai masker. Yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Yang keempat menghindar daripada kerumunan. Yang kelima mencegah mobilisasi, dan yang keenam mencegah makan bersama. Jadi jangan makan bersama, karena kalau makan bersama itu pasti membuka masker. Kecuali kalau pidato boleh buka masker, karena setengah mati kalau pidato ada tutup dengan masker. Di samping protokol kesehatan juga ada yang disebut dengan 3T, testing. Itu di Kota Gorontalo ini cukup masif. Rata-rata saya lihat di laporan itu hampir 200 lebih. Kemudian kalau ada yang terkonfirmasi positif, maka perlu di tracing. Kalau 1 orang itu paling maksimal itu sampai 30 orang. Minimal keluarganya yang dekat dengan yang bersangkutan. Minimal itu 15 orang yang harus di tracing. Dan kalau sudah parah, maka perlu ada treatment di rumah sakit. Dan kalau lebih parah lagi, udah pasang oksigen dan sebagainya. Yang mudah-mudahan tidak diisi di kas kalau mati. Karena memang prokesnya itu begitu. Yang tidak kalah pentingnya di samping protokol kesehatan, kemudian 3T, juga vaksin.
Ya, saya terima kasih kepada Pak Wali Kota ini, vaksinnya sudah cukup baik 48%, tapi diharapkan nantinya Kota Gorontalo ini akhir Oktober ini bisa sampai 70%. Mengapa vaksin dianjurkan oleh pemerintah? Karena hampir 94% yang meninggal itu karena belum divaksin. Itu hampir 94%. Sehingga itu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah divaksin, dan mungkin vaksin pertama mungkin nanti akan dilanjutkan dengan vaksin yang kedua nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga itu saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Lurah di Kecamatan Pulau Dalangi ini, juga Pak Camat, juga Kepala Dinas Sosial Kota, Provinsi yang menyiapkan penyerahan bantuan langsung pangan pada siang hari ini, dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan NKRI Peduli ini sejak 2012, sejak Pak Rusli dan saya itu menjabat gubernur dan wakil gubernur. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian telah kita dengarkan sambut. Selain menyerahkan bantuan pangan di Kecamatan Pulau Dalangi, Wakil Gubernur Gorontalo didampingi Sekda Kota Gorontalo juga menyerahkan bantuan pangan di Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Dari Kecamatan Pulau Dalangi melaksanakan kegiatan yang sama, yaitu penyerahan bantuan langsung pangan dalam bentuk NKRI Peduli. NKRI Peduli ini diprogramkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo itu sebanyak 90.000 penerima manfaat, dan untuk Kota Timur itu sebanyak 2.145 untuk 6 kelurahan. Yang lainnya ini sudah didistribusi kepada yang berhak sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial, dan sore hari ini diserahkan secara simbolis kepada Bapak dan Ibu. Saya lihat yang menerima ini hampir 98% adalah perempuan. Dan untuk diketahui, di masa pandemi COVID-19 ini yang terpuruk itu adalah UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Dan sesuai data dari Bank Indonesia, UMKM itu 60% digeluti oleh perempuan. Memang kita dengan pandemi ini terpuruk, ekonomi kita terkontraksi begitu dalam, rakyat tidak punya pendapatan, rakyat juga tidak bisa keluar kemana-mana karena ada PPKM, ada PSBB, anak-anak harus belajar di rumah, kita harus sholat di rumah, pegawai-pegawai harus kerja di rumah, dan sebagainya. Sehingga ekonomi kita itu tidak berputar sebagaimana yang kita harapkan. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah kita bersama, masalah pemerintah pusat, masalah pemerintah provinsi, dan juga Kota Gorontalo, kecamatan dan kelurahan.
Oleh karenanya, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Pak Rusli, Gubernur dan Wakil Gubernur dan pimpinan OPD yang ada itu memprogramkan bantuan langsung pangan. Ini sudah nanti akan diberikan sebentar kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini hanya untuk 5 sampai 1 minggu saja. Minimal bisa meringankan beban Bapak Ibu sekalian dalam rumah tangga. Dan ini kita akan programkan terus, karena pandemi ini kita belum tahu kapan berakhir. Pandemi COVID-19 ini akan berakhir apabila kita patuh pada protokol kesehatan. Kebiasaan di Gorontalo ini, apalagi kalau di pasar-pasar orang tidak pakai masker, kemudian tidak jaga jarak dan sebagainya. Jadi pandemi ini akan berakhir apabila kita patuh pada protokol kesehatan. Juga ada yang dikenal dengan 3T: testing, tracing, dan treatment. Dan yang paling penting adalah vaksin. Karena sesuai data Kementerian Kesehatan, yang meninggal itu 94% belum divaksin. Jadi vaksin ini tujuannya supaya kita kebal, supaya kita menciptakan herd immunity, kekebalan kelompok, kekebalan komunal. Jadi Bapak Ibu itu tidak mudah menyebarkan virus ini kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, karena Ibu sudah kebal. Itu tujuan daripada vaksin. Sehingga itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada keluarga yang belum divaksin, ya insya Allah ini bisa divaksin. Saya lihat di kota Gorontalo sekarang ini sudah 48%. Nah, diharapkan pada akhir Oktober itu bisa sampai 70%. Kalau sudah 70%, ya tapi tetap kita pakai masker, karena itu syarat sampai walaupun pandemi COVID-19 yang sudah berakhir, tetap pakai masker. Itu yang disebut dengan new normal life. Sudah jadi kehidupan kita ini, tetap pakai masker. Sebenarnya menguntungkan juga pakai masker ini. Yang pertama, bagi ibu-ibu tidak perlu beli bibir merah. Yang kedua, bagi kita semua tidak perlu beli Pepsodent. Biar tidak pakai ini kan tertutup. Yang harus. Jadi sebenarnya menguntungkan juga. Jadi tidak perlu bibir merah, tidak perlu, tidak masalah. Jadi Pepsodent harus. Nah, tadi Pak Sekda bilang yang terima ini harus sudah divaksin. Minimal sudah divaksin oleh Paitua. Hari-hari Paitua vaksin. Melandai, tapi tetap Pendistribusian bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo atau BLP 3G di Kecamatan Kota Timur untuk 6 kelurahan dengan total penerima sebanyak 2.145 kpm. Bantuan terdiri dari 10 kg beras, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kg, dan telur 10 butir.
Wahid Yunus, Gorontalo TV. Ya.